Hello everyone, good afternoon from here. How are you today? I hope everything is going well. We meet again with me English discussion. So thank you so much for watching my channel. Okay, today we will discuss about the generic structure of analytical exposition text. Okay, what is generic structure? Dalam bahasa Indonesia disebut susunan. Jadi untuk membuat exposition text, you must pay attention for these things. Oke, untuk membuat exposition text, kita harus membuat number one is title, judul. Di sini kita membuat topik dari karangan kita, dari esai kita. Dan kemudian number two is thesis or introduction. Di sini kita membuat pengenalan atau memperkenalkan tentang esai yang kita buat. Oke. Dan ketiga, arguments. Arguments artinya argumentasi. Oke. Di sini kita akan memuat berbagai argumentasi yang bisa meyakinkan the listener, pendengar atau reader, membaca mengenai esai yang kita buat. Oke, nomor 4 adalah conclusion. Conclusion dalam bahasa Indonesia disebut kesimpulan. Tapi dalam kesimpulan ini kita membuat reiteration. Oke, ini reiteration, penegasan kembali. Di dalam conclusion kita membuat penegasan kembali tentang statement-statement yang sudah kita ungkapkan di kalimat kita sebelumnya. Oke, di sini kita memuatnya, disebut reiteration, penegasan kembali tentang pernyataan yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Dan perlu diingat, the social function of analytical exposition text is to persuade, mengajak pendengar atau pembaca bahwa there is a case, ada sebuah kasus atau hal yang tentunya perlu diperhatikan. Oke, itu adalah the social function of analytical exposition text. Oke, bagi kalian yang belum tahu sebenarnya apa itu analytical exposition text, ini adalah teks yang berisi pemikiran si penulis tentang keadaan di sekitarnya. Bisa itu berupa kejadian, benda, atau tempat. Oke, itu dia. Dan yang penting diingat adalah analytical exposition text ini teks yang berisi tentang argumentatif teks yang penuh dengan argumentasi. Oke, karena teks ini berupa pendapat, berisi tentang pendapat. Itu dia. I'm so sorry for the stuffy noise around me. Saya minta maaf atas suara berisik yang ada di sekitar saya, tapi inilah keadaannya, mohon maklum. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh exposition text. Oke, this is the example. Oke, pertama adalah ingat title, judul. Ini judulnya. Banning of motorbikes is necessary in housing areas. Artinya adalah pelarangan sepeda motor penting atau perlu di area perumahan. Oke, ini the title, judulnya. Oke, the second, yang kedua adalah introduction atau thesis. Introduction artinya pengenalan, mengenalkan hal-hal mengapa kita angkat topik ini. Ini pengenalannya. Kita kenalkan di sini katanya motorbike, sepeda motor adalah sebuah motor adalah gangguan dan menyebabkan
bahaya yang luar biasa. Oke. Sebuah gangguan dan menyebabkan bahaya yang luar biasa katanya. Kemudian di bawahnya ini diperjelas. Oke, diperjelas tentang mengapa disebut bisa menyebabkan bahaya yang luar biasa, Oke. Lihat ini ada yang bercetak tebal warna merah. Ini disebut mental verbs. Dan kemudian arti dari language features adalah ciri-ciri bahasa. Oke. Mental verbs itu artinya adalah merupakan kata kerja yang menunjukkan aksi yang tidak kasat mata. Oke. Mental verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan aksi yang tidak kasat mata, tidak terlihat, hanya bisa kita rasakan dan kita pikirkan. Oke. Ini think artinya pikir, kita hanya bisa rasakan, kita tidak bisa sentuh. Dan believe, percaya, artinya percaya, kita hanya bisa rasakan, ya, kita tidak bisa menyentuhnya. Oke, kita menggunakan itu dalam teks ini disebut mental verbs. Oke, kemudian argumentasi, oke, plus ditambah dengan elaboration. Elaboration means penjabaran, oke, atau perluasan dari argumen yang kita buat di dalam teks ini. Oke, ini argumennya. Perhatikan argumen pertama. Katanya di sini, first of all, pertama-tama saya ingin menunjukkan bahwa sepeda motor adalah kontributor utama. Oke, di sini dikatakan sepeda motor adalah kontributor utama, ya, yang bisa menyebabkan polusi di dunia. Nah, ini adalah argumen yang dipaparkan si penulis. Saya ingin menunjukkan bahwa sepeda motor adalah kontributor utama menyebabkan polusi di dunia, polusi udara maksudnya. Dan research sampai seterusnya ini adalah elaboration, penjelasan dari argumen di atas ini. Kemudian ada argumen 2 dan selanjutnya. Oke, di sini perhatikan ini ada first of all, ada secondly, ini adalah conjunction. Conjunction disebut conjunctive relations. Oke, disebut conjunctive relations. First of all, contohnya first of all, secondly, thirdly, yang ketiga, yang keempat, seperti itu. Dan finally, seperti itu, akhirnya. Oke, ini dia argumen kedua. Ini argumennya, dan di bawah elaborationnya, penjabarannya. Oke, dan selanjutnya, oke, di sini dikatakan motorbikes create so much noise. Artinya sepeda motor menciptakan atau membuat keributan atau kebisingan. Nah, terus di bawah ini adalah elaborationnya, oke, penjabarannya dari argumen mengenai motorbikes create so much noise. Oke, ini dia. Dan kemudian ada argumen keempat, finally, akhirnya, itu artinya motorbikes are responsible for horrible accidents. Katanya, sepeda motor bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengerikan.
Kemudian dari in some cases sampai ke bawah, ini adalah elaboration, penjabarannya. Okay, this is the last one, conclusion. Seperti yang saya bilang, di conclusion kita harus membuat pernyataan penegasan kembali yang disebut dengan reiteration. Reiteration artinya penegasan kembali. Kita buat pernyataan atau statement di conclusion, yaitu penegasan kembali, reiteration dalam bahasa Inggris. Okay, this is the example. In conclusion, from the arguments above, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing areas. Okay, this is the conclusion. Artinya adalah dari argumen-argumen di atas, saya sangat percaya bahwa sepeda motor harus dilarang dari atau seharusnya dilarang dari area perumahan. Okay, so this is the conclusion yang ada reiterationnya atau penegasan kembalinya. Yang mana di sini kalimat penegasan kembali, yaitu motorbikes should be banned from housing areas. Okay, until here our lesson. Sampai di sini pelajaran kita. I hope it is very useful for you and enjoy the lesson. So thank you for watching. See you and bye bye.